Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ila nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Amma ba'du. Yang saya hormati dan Allah muliakan pengurus Yayasan Husnul Khotimah, semuanya ya, dari ketua umum, ketua 1, sekretaris bendahara, mudah-mudahan semuanya beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan juga yang saya hormati dan Allah muliakan para kepala divisi dan juga para kepala unit, para kepala urusan, dan juga asatid wal ustadzat, bapak dan ibu dan juga anak-anak yang Allah muliakan. Sebelumnya saya diminta kultum ya. Kultum itu kuliah 7 menit. Waktunya 30 menit lah. Aduh ini jadi kuliah terserah antum ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya sebetulnya agak berat ya. Kultum Ramadan itu ya. Kenapa? Ya di depan saya ada yang S2 ya, S3, bahkan Samsung mah udah S7 gitu ya. Lebih. Yang lebih berat lagi menurut pakar ahli komunikasi ya, kita tidak bisa berdialog, berkomunikasi dengan baik terhadap pertama orang yang lapar. Ini susah berkomunikasinya ya. Apalagi di depan kita sudah ada makanan ya. Jadi konsentrasi itu sudah mikir dahargeun ya. Yang kedua, orang yang sibuk ya. Sibuk itu ya mungkin bisa nunduk pegang HP ya, atau ngobrol ya. Sehingga para ulama sepakat kita nggak boleh mengucapkan salam kepada yang sibuk karena mengucapkan sunnah sementara menjawabnya wajib. Yang ketiga, ini yang hadir pikirannya masih di luar nih. Sebab saya dapat info di beberapa kantor ada yang kok bukbernya tanggal 20 ya. Apa ya, nggak tahu jadwal timnas lawan Australia gitu San. Oh, ya. Hah? Eleh? Aduh ya. Jadi nunggu hasilnya sajalah gitu ya. Maka saya sampaikan alhamdulillah bukber jam 9 saya bilang. Ustaz itu jam 9 mulainya gitu. Halo ya. Untung bukbernya tidak mengambil jadwal dokter ya. Dokter jam 4 sudah buka. Ya. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan. Semua perintah ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, itu endingnya adalah takwa ya. La'allakum tattaqun. Ya. Paling pertanyaannya, sudahkah ibadah yang kita lakukan membuat kita takwa kepada Allah? Atau biasa-biasa saja ya. Karena bisa jadi saum yang kita lakukan juga tidak membentuk pribadi kita takwa atau muttaqin ya. Oleh karena itu, agar kita paham atau memahami dan tahu sudah takwa atau tidak, maka kita perlu memahami apa isu takwa ya. Takwa itu kalau bahasa saya sederhana yaitu jujur ya. Adil itu takwa ya. Jadi kalau kita tidak jujur tidak muttaqin ya, tapi munafik ya. Atau yang kedua, takwa itu juga selaras. Karena takwa itu adalah menyelaraskan antara pikiran, ucapan dan perbuatan. Karena di kita juga sudah ada bahasa, kalau lain di bibir lain di hati, itu bukan kejujuran dan bukan ketakwaan, tapi adalah kemunafikan.
Dan yang ketiga takwa itu adalah memang yang paling ilahar. Nah ini tambahan ilahar ya. Yang masyhur itu adalah takut ya. Takut kepada Allah saat berbuat dosa, takut kepada Allah tidak diampuni dosa kita. Oleh karena itu harapan yang Allah inginkan kepada kita, semua ibadah yang kita lakukan adalah la'allakum tattaqun. Untung Al-Quran menggunakannya kata la'allakum ya. Dalam bahasa Sundanya susuganan. Bahasa Indonesianya apa Ustaz? Mudah-mudahan. Artinya bisa jadi ada orang yang saum tidak menjadi takwa. Ada orang yang sholat tidak menjadi takwa. Makanya ada dalam hadis yang masyhur, memang teksnya macam-macam. Di antaranya rubba shaimin la yasalu min syami ilal aswal ju. Banyak yang puasa tapi pahalanya kan seukur lapar jeung haus. Kenapa? Karena dia puasanya hanya sekedar meninggalkan makanan dan minuman. Sementara berbohong, ngapusi uang gitu. Nah, atau umpamanya menipu atau berkata kotor tidak tinggalkan. Kenapa? Karena Allah juga menyatakan dalam hadis Rasul, man lam yada' qaulaz zuri wa amala bihi fa laysa lillahi hajatun fima an yada' ta'amahu wa syarabahu. Jadi barang siapa orang yang berpuasa tapi tidak meninggalkan perkataan dusta atau perbuatan dusta, maka Allah tidak punya keinginan pada seorang yang hanya meninggalkan makan dan minum. Oleh karena itu, mari kita berupaya bagaimana agar semua ibadah yang kita lakukan, baik yang mungkin besar ataupun kecil, banyak ataupun sedikit, membentuk pribadi kita takwa. Oleh karena itu kita harus tahu apa sih kriteria orang mutakin. Ya, tentunya tadi kalau lihat dari makna bahasa, maka orang mutakin itu ya orang yang bisa menjaga kesadaran untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa melaksanakan perintah Allah dan juga meninggalkan larangan Allah ya. Orang yang senantiasa berkata jujur, orang yang senantiasa berbuat jujur ya. Ya. Jangan sampai kita tadi berkategori seorang munafik, orang yang lain dalam ucapan, lain dalam perbuatan. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, Ramadan adalah memang momentum yang sangat baik untuk kita ya. Karena Allah sendiri menyatakan bahwa saum itu endingnya sama, la'allakum tattaqun. Dan memang kita rasakan ya, bahkan di beberapa musola, masya Allah ya, banyak orang yang punya keinginan untuk semangat berjamaah. Maka pantas kalau Rasulullah SAW dulu tarawih itu di masjid pertama hanya 3 malam kalau tidak salah ya. Berikutnya tidak di masjid. Saat sahabat nunggu Rasul nggak datang-datang. Kenapa Rasulullah? Kok kami tunggu nggak datang? Cek bahasa Pancalang nama ya, Pancalang manis kidul ya. Mohon maaf nih, masih perasaan di Pancalang nih. Kata orang manis kidul mah ya, bisi ya. Ya khawatir ya. Oleh karena itu sekali lagi ya, kita berupaya bagaimana memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk beribadah yang maksimal ya. Tadi ya, tatkala Rasul tidak hadir itu khawatir yang sunnah jadi wajib. Dan banyak sekarang orang yang di Ramadan hadir ke masjid untuk ikut taraweh, sementara di luar Ramadan tidak hadir untuk melaksanakan sholat wajib. Padahal yang wajib itu yang 5 waktu, yang sudah sejak zaman baheula dan itu rutin tiap hari. Mungkin ini mas tahun sekali mungkin ya, daripada hente mungkin ya, daripada tenimbang sumadi kan begitu. Nah, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah kita sudah sampai ke 10 terakhir Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah ya, bahwa Aisyah menyatakan karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashra syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah tatkala masuk 10 akhir Ramadan, dia melakukan 3 hal.
Syadda mi'zarahu. Memaguh kan. Jadi ke Bapak Arsidi ini mengencangkan sarungnya. Ya. Jadi kenapa Rasulullah mengencangkan sarungnya? Para muhaditsin, para ulama memaknai dua. Yang pertama mengencangkan karena sholatnya lebih panjang lagi. Seperti husnul kan 3 juz rencananya ya. Jadi bising lama berdiri akhirnya merosot ya. Mungkin dulu mah nggak pakai gesper ya gitu ya. Nah, jadi dikencangkan ikat pinggangnya atau sarungnya agar nanti tatkala panjang bacaan itu tidak merosot ya. Merosot melorot ya. Yang kedua maknanya bahwa mengencangkan sarung itu akhir di Ramadan itu ya tidak buka sarung. Ini 17 tahun ke atas ya. Artinya wantum akifuna fil masjid ini nggak boleh ada waktu untuk membuka sarung di rumah ya. Karena iktikafnya di masjid ya. Kecuali di rumah bukan iktikaf namanya. Iktikaf itu. Nah, jadi menjelang akhir Ramadan itu wayahna ya kita istirahat untuk melakukan ibadah bersama istri atau sodakoh lah. Dalam bahasa hadis arba'in ini 25 tuh ya. Wa fi bud'i ahadikum sodakoh gitu ya. Padahal memang perintah Ramadan itu perintah dalam Al-Quran tuh uhilalakum ar-rafathu ila nisaikum ya. Jadi wayahna gitu. Yang kedua ahya lailahu malamnya dihidupkan ya. Artinya banyak meleknya dalam bahasa Jerman Timurnya lek-lekan ya. Tapi bukan gapleh gitu. Secara lugatan bisa termasuk ya, tapi istilahan meleknya itu karena ibadah kepada Allah. Ya. Mungkin dengan tilawah, mungkin dengan sholat, mungkin dengan baca hadis dan lain sebagainya. Ya. Jadi ingat di Saudi ya. Saya 84 pertama berangkat ke Saudi ya. Di sejak Ramadan ya. Maklum mahasiswa kan. Jadi hajinya berangkat dari Ramadan, umroh dulu, kemudian overstay sampai haji. 84 itu di Saudi sudah ada Piala Dunia di Los Angeles tuh. Teman-teman jam 3 bangun. Nonton bola. Waktu itu ada yang pegang Jerman, ada yang saya karena nggak punya ini ya Rusia gitu. Yang menang Rusia. Karena memang tidak cinta bola. Artinya bahwa sejak 84 kalau orang sudah senang bola itu Masya Allah ya. Ternyata hafal daftar nama pemainnya. Maklum saya dari kampung, ya dulu nggak ada TV zaman saya mah ya. TV itu kampung satu TV gitu ya. Dan tidak pernah nonton bola gitu ya. Pakai aki lagi, kalau sudah garis-garis berarti akinya mau habis gitu ya. Nah, makanya hari ini juga mungkin ada yang masih, ini untuk tadi Pak Arsidu saya menyampaikan kalah 3-0 ya. Berapa 4? Wah, waduh ini. Jadi rupanya sambil dengarkan ceramah sambil buka HP nih alhamdulillah. Itu multi talenta berarti ya. Fardu kasambut sunah kalampah. Ya, 4-0 ya. Aduh ini nanti kuliver ya. Diganti lagi sama Indra Safri nanti gitu ya. Jadi sekali lagi yang kedua bangun malamnya itu bukan untuk ngobrol dan sebagainya tapi untuk ibadah. Dan yang ketiga aiqadha ahlahu. Dia membangunkan keluarganya. Artinya di sini Rasulullah tidak asik sendiri beribadah. Tapi perlu merekrut, mengajak saudara atau keluarga. Makanya alhamdulillah li husnul untuk i'tikaf itu ada ikhwan, ada akhwat. Jadi nanti yang bapak-bapaknya i'tikaf di Masjid Putra, ibunya atau istrinya di Masjid Putri ya. Jadi wayahna kalau i'tikaf mah ya tidak boleh ketemu Ustaz ya. Berpisah dulu. Jadi sekali lagi Rasulullah SAW sungguh sangat peduli. Bahkan dalam sebuah riwayat di tanggal 27 Rasul mengajak sahabat-sahabat untuk sholat berjamaah. Kenapa? Karena memang tentang Lailatul Qadar itu sengaja Allah tidak beritahu waktunya. Rasul pun tidak tahu. Sehingga suruh mencari Lailatul Qadar, suruh ngintip lah. Yang saya dapatkan itu ada 4 riwayat ya. Yang pertama tanggal 17 Ramadan. Karena diperingatinya nuzulul Quran ya. Yang kedua Asrul Awakhir.
witrun ya. 10 terakhir di tanggal ganjil. Likuran ya. Tapi masalahnya berdasarkan siapa ya? Karena antara Saudi dengan kita kadang-kadang berbeda. Di kita 21, Saudi masih 22, udah 22 umpamanya ya. Kita. Nah, jadi mungkin ya termasuk di Indonesia ada Muhammadiyah dengan NU begitu ya. Yang ketiga di tanggal 23 ya. Dan yang keempat tanggal 27. Apa sih hikmahnya? Kenapa Lailatul Qadar tidak Allah beritahukan lewat Rasul atau Rasul juga tidak memberitahukan? Agar para sahabat termasuk kita tidak beribadah pada waktu tertentu saja. Kalau diumumkan bahwa Lailatul Qadar 27, maka biarin aja lah. Karena satu malam itu bisa 84 tahun. Cukup sapoe oge kan gitu ya. Nah, maka sengaja Allah dan Rasulnya tidak memberitahukan kepada kita. Agar kita berupaya maksimal mencari Lailatul Qadar dari sejak awal Ramadan. Jangan sampai Allah turunkan di awal-awal Ramadan ya. Atau Allah turunkan di pertengahan. Sementara kita fokusnya di akhir dan itu pun di tanggal ganjil. Saya masih ingat dulu di daerah saya ada istilah juglem tarawelu. Kata jug malam, taraweh tarangilu kan. Jadi kemusolanya pas malam ganjil. Ya. Karena dulu mah setiap ganjil itu ada konsumsi ya. Ada bakakak gitu, ada apa dulu mah istilahnya ya. Berkat ya. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, oleh karena itu sekali lagi ya, untuk kenapa kita dianjurkan untuk mencari Lailatul Qadar? Karena Lailatul Qadar itu seperti yang dalam Al-Quran, khairun min alfi syahr. Jadi orang yang beribadah pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan tadi yang Rasul gambarkan 3 hal, ini intinya bagaimana meningkatkan intensitas ya ibadah kita yang lebih maksimal lagi di akhir Ramadan. Tapi masalahnya di kita berbeda dengan para sahabat dulu ya. Para sahabat itu tatkala akhir Ramadan itu masjid penuh ya, dengan yang mu'takifun. Tapi kita justru makin akhir Ramadan itu bukan makin penuh, malah makin berkurang. Karena konsentrasi sudah terpecah. Ada yang sudah memikirkan kue lebaran ya. Ada jinten, ada raginang ya. Opak dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang yang kita makan kalau lagi goreng-gorengan tuh bukan yang utuhnya. Nu bubuk na. Kita makan kejang lebaran kan gitu. Ini yang jadi masalah aja sekali lagi. Beda ya. Kita dengan sahabat kalau kita menjelang akhir itu malah justru masjid berkurang jamaahnya. Tapi sahabat justru bertambah jamaahnya. Kenapa? Karena tadi kita sudah tidak fokus lagi dengan ibadah. Karena pikiran kita apalagi yang mau mudik. Sudah pikirannya mudik aja. Apa yang harus dibawa ya. Nah jadi sekali lagi kita berupaya bagaimana agar konsisten istiqomah beribadah dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan. Ini saya materi saja sedikit jadi panjang banget ya. Dalam mencari Lailatul Qadar, apa sih amal-amal yang kita lakukan atau sebagai upaya meningkatkan ibadah ya? Di samping yang tadi, tentunya yang paling utama adalah iktikaf di akhir Ramadan. Iktikaf itu sebetulnya kalau dulu ada kiai kampung 5 menit oge itu sudah masuk iktikaf. Yang penting tinggal di masjid. Niat tinggal di masjid. Ya. Bahkan di beberapa masjid ada di pintu masuknya ada nawaitul i'tikaf gitu lillahi ta'ala. Artinya masuk untuk sholat zuhur aja kemudian duduk sebentar itu masuk i'tikaf. Tapi yang Rasul contohkan i'tikaf itu ya full. Siang malam. Kalau kita ngambil paket malam aja ya. Siangnya mungkin i'tikaf kalong ya. Jadi bukan santri aja yang kalong ya. Gitu ya. Jadi i'tikaf. Yang kedua apa lagi? Ya, tentunya yang kedua kalau punya duit memang di bulan Ramadan itu ya idealnya bisa melaksanakan umroh ya. Umrohnya ke Mekah ya. Karena ada ulama kita yang sekarang umrohnya bukan ke Mekah, ke Vatikan gitu ya. Ke Eropa ya. Nah, itu bagi yang punya uang. Saya sering ditanya, Ustaz gimana kalau umrohnya umroh dana talangan? Saya bilang tidak. Ya. Kenapa? Karena umroh dan haji itu manis atau ilahi
sabila. Bagi yang mampu. Islam itu agama yang Masya Allah toleransi banget. Termasuk mohon maaf saya sampaikan zakat fitrah juga kalau kita tidak punya tidak perlu zakat fitrah ya. Jadi kadang-kadang kita maksakan dewek ya. Menjual tanah untuk berangkat haji, pulang-pulang udah nggak punya apa-apa ya. Apalagi sampai menjual rumah ya. Kalau menjual mobil bisa beli lagi, kalau jual rumah kan bisa bikin lagi mungkin gitu ya. Jadi sekali lagi ya, saya tidak menganjurkan bahkan termasuk yang kurang baik ya. Karena pulang-pulang menanggung beban utang yang cukup besar ya. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, terus apalagi sih amalan yang bagus kita lakukan ya? Banyak sodakoh ya. Bersedekah, apalagi kita punya program tadi wakaf uang ya. Bisa mulai sekarang ya, bisa langsung ke bendahara ya pakai MS juga SMS bisa ya. Saya sampai sekarang belum bisa mengaktifkan ini masalahnya. Pak Jaruki mohon diajarkan ya. Bersedekah karena dapat bocoran orang yang meninggal itu ingin baik lagi ke dunia, salah satunya minta apa? Fasodako, ingin bersedekah. Mumpung kita masih hidup dalam dunia, masih bisa bersedekah, maka silakan bersedekah dengan harta yang kita miliki. Apalagi tadi ya, di beberapa daerah, di beberapa tempat mengalami PHK berjamaah ya. Dan bukan jumlahnya sedikit ya. Padahal janji Mang Jojo 10 juta ya untuk lapangan kerja ya, ternyata di Husul saja butuh 5 orang yang daftar 120 orang ya, 20 ya. Jadi sekali lagi sedekah adalah bagian yang bisa nanti di akhirat bisa menyelamatkan kita dari azab saksi api neraka. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, tentunya ya, para sahabat pernah protes, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu pahalanya lebih besar daripada kami yang miskin. Orang kaya itu bisa sholat, kami bisa sholat. Tapi pas orang kaya bisa sedekah, kami tidak bisa. Jadi intinya bahwa mereka merasa tidak dapat kebaikan dari sedekah. Maka Rasul menjawab, ternyata sedekah itu tidak hanya uang. Ya. Jadi kalau yang tidak mampu bersedekah dengan uang untuk yayasan, boleh bersedekah dengan hal lain. Di antaranya al-kalimah thayyibah, dengan kata-kata yang baik. Tidak berbahasa kotor. Ya. Tidak berbahasa dusta. Apalagi sampai mengejek dan menghina orang atau ghibah. Ghibah itu memang Masya Allah. Dosanya kata Allah dalam Al-Quran seperti makan bangkai. Tapi di orang Sunda kadang-kadang mohon maaf ya, saya bukan ngomongkan nih Maya. Dan si etat memang justru itu ngomongkan. Sahabat juga pernah protes, ya Rasulullah, yang kami omongkan itu ada pada dirinya. Maka Rasul apa jawabannya? Itulah ghibah. Yang ngomongkan yang tidak ada pada dirinya itulah fitnah. Makanya al-fitnah itu asyadu minal qatli. Fitnah apa fitnah ya? Ya. Jadi fitnah itu memang lebih dahsyat. Ya. Ada yang menganalisa kenapa sih kok fitnah ini lebih dahsyat daripada pembunuhan. Ternyata kalau membunuh mah sakitnya berapa kali? Sekali mati itu sakitnya. Tapi kalau difitnah berkali-kali, itu mungkin di antara alasannya kenapa Allah melarangnya. Jadi sekali lagi membicarakan orang juga bagian dari bukan sedekah. Maka agar kita bersedekah kalimah thayyibah. Yang kedua juga Rasul menyampaikan mendamaikan dua orang yang berseteru. Dua orang yang sedang bertengkar atau dalam bahasa tisunya paseo gitu ya. Iya. Paseo itu bahasa Jerman ya, pasea ya. Orang yang sedang berseteru kita damaikan juga itu sedekah. Bahkan kita membantu orang yang akan angkat kopernya karena dia mau mudik, itu juga sedekah ya. Atau bahkan imatatul adza anit thoriq juga sedekah. Membuang kendala di jalan juga sedekah. Baru di hadis ke-25, wa fi budi ahadikum shadaqah. Nah, itu yang paling gampang ya. Ini khusus untuk yang sudah nikah aja begitu ya. Jadi ternyata Allah memberi peluang untuk beribadah melalui sedekah itu banyak, tidak lewat uang. Termasuk juga Masya Allah ya, para sahabat pernah protes, ya Rasulullah,
Umat dulu umurnya lama-lama, ribuan tahun. Berarti ibadahnya panjang lama. Kalau ibadahnya panjang lama berarti pahalanya banyak. Sementara umat Rasul, kata Rasul hanya antara 60 sampai 70. Jarang yang sampai 100. Berarti secara logika ibadahnya itu sedikit. Kalau ibadah sebentar sedikit berarti pahalanya sedikit. Nah, maka disinilah turunlah Rasul menjawab, Allah berikan kepada kalian adalah Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu termasuk bagian dari anugerah yang Allah berikan kepada Rasul dan umatnya. Karena tidak diberikan kepada umat yang lain. Oleh karena itu yang membuat pahala kita banyak bukan durasi waktu. Yang membuat pahala kita banyak bukan banyak sedikitnya amal. Tapi ikhlas tidak kita beribadah kepada Allah. Ya. Karena semua pahala yang Allah berikan kepada orang itu manakala ibadahnya ikhlas karena Allah. Jangankan hal yang bukan ibadah mahdhah, sholat saja. Kalau kita tidak ikhlas itu termasuk Allah mengancamnya. Wailun lil musallin. Celaka buat orang yang sholat. Ya. Sholat yang bagaimana yang celaka? Alladzina hum yura'un. Yang sholatnya karena ingin dilihat orang, karena ria itu juga tidak. Termasuk sedekah. Sekalipun kita bersedekah puluhan juta, tapi kalau bukan karena Allah, tapi ingin sebut dermawan juga tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. Bahkan kama thali ghaisin ajabat bukan. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza ya. Kalladzina yunfikuna mal ria'an nas ya. Jadi orang yang bersedekahnya ria itu seperti batu licin di atasnya ada pasir terus tertimpa hujan, tidak ada sedikit yang bisa. Oleh karena itu jadi sedekah atau amal yang Allah berikan kepada kita pahala besar itu tidak diukur oleh sedikit banyaknya amal kita, tidak diukur sedikit oleh banyaknya sedekah kita dan termasuk lamanya ibadah, tapi kembali pertama ikhlas ya. Yang kedua tentunya sesuai dengan tuntunan. Jangan sampai kita melakukan ibadah tidak sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi momentum yang Allah berikan kepada kita karena tidak semua kita mendapatkan Ramadan. Dan wallahu alam, apakah ini Ramadan terakhir buat kita? Atau masih ada kesempatan untuk mengikuti Ramadan lagi? Termasuk apakah kita sampai akhir Ramadan atau di pertengahan Ramadan atau di akhir Ramadan kita tidak nyampe ke Lebaran. Oleh karena itu pantas ya. Kalau para sahabat memohon kepada Allah itu 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa. Minta sampai Ramadan. Setelah Ramadan minta lagi biar nanti sampai Ramadan ya. Kita mah kadang-kadang lah besok Ramadan ya. Aduh kenapa? Can bayar katanya gitu ya. Kemari itu apa nganjuk baju belum lunas gitu ya. Ya jadi sekali lagi ya. Makanya Masya Allah ya. Rasul mengajar kepada kita agar menyiapkan Ramadan itu di awal-awal. Biar kita begitu masuk Ramadan itu tidak kaget. Saya kira itu saja ya. Karena terlalu panjang, biasanya kalau sudah tidak konsen ya. Apalagi sudah di depan kita. Sekali lagi saya ulangi lagi bahwa ketakwaan yang akan membawa kita selamat dunia akhirat. Kemudian di akhir Ramadan Rasul menyampaikan 3 hal. Mengecangkan ikat pinggang artinya siap-siap untuk berlama-lama beribadah. Yang kedua, tidak banyak tidur, artinya dia memperbanyak ibadah di malam hari. Karena Lailatul Qadar itu turunnya malam ya. Kalau siang bukan Lailatul Qadar, Naharul Qadar. Jadi dan yang ketiga membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah. Jangan sampai kita asik beribadah sendiri, sementara anak istri tidak ikut beribadah. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.